Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Sudah hampir 5 jam penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri memeriksa Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Firly diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan Valeri Budianto langsung dari Barreskrim Polri. Valeri, bagaimana jalannya pemeriksaan Firly Bahuri? Apakah sudah ada kepastian Firly akan ditahan atau tidak? Ya, Egan, hingga saat ini pemeriksaan terhadap Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri masih terus berlangsung. Kalau tadi Firly tiba sekitar pukul 9, maka pemeriksaan ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 jam. Kami baru saja mencoba untuk naik ke lantai 6, tempat diperiksanya Firly Bahuri, yaitu di Direktorat Tindak Pidana Tipikor Barreskrim Polri, dan pandangan mata kami adalah penjagaan di seputar lantai 6 ini sangat ketat. Jadi kami berhasil memperoleh ada 2 akses, yaitu pertama untuk naik ke lantai 6 lewat pintu depan, lift pintu depan, dan juga lewat lift pintu belakang. Kami sudah mengecek kedua sisi dan memang penjagaan ini sangat ketat. Ada yang memang banyak pengawalan di satu sisi, namun juga sisi lainnya ini ada harus menggunakan sidik jari sehingga kami tidak diperbolehkan untuk masuk. Dan untuk yang bisa saya sampaikan saat ini adalah hingga saat ini pemeriksaan yang masih terus berlangsung. Dan tadi begitu tiba juga Firly tidak menyampaikan apapun kepada awak media. Satu-satunya hal yang disampaikan adalah oleh kuasa hukumnya, Ian Iskandar, yang menyatakan bahwa hari ini Firly akan kooperatif untuk menjalankan pemeriksaannya dan sudah 4 kali memenuhi panggilan Barreskrim Polri, 2 kali sebagai saksi dan juga 2 kali sebagai tersangka. Terkait dengan apa saja materi pemeriksaan yang akan ditanyakan kepada Firly Bahuri, tadi kami sempat bertanya kepada Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Syafi Simanjuntak, dinyatakan untuk materi pertanyaan ini pada dasarnya sebenarnya sama dengan pemeriksaan sebelumnya, namun karena judul dari pemeriksaan adalah pemeriksaan lanjutan, maka akan digali dan juga dilakukan pendalaman terhadap sejumlah hal-hal tertentu yang dirasa masih janggal atau masih perlu dikali lebih lanjut. Salah satunya terkait dengan penggeledahan yang kemarin dilakukan secara mendadak oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan juga Barreskrim Mabes Polri di salah satu apartemen di kawasan Dharma Wangsa yang diduga milik dari Firly Bahuri dan juga menjadi tempat tinggal dari istrinya. Terkait penggeledahan tersebut disebutkan dilakukan karena ternyata apartemen tersebut tidak terdaftar dalam LHKPN Firly Bahuri. Dalam LHKPN hanya terdaftar sejumlah aset, dan ternyata setelah melalui proses penelusuran dan juga penyidikan yang sudah cukup panjang ini ditemukan ada banyak aset-aset lain yang ternyata tidak didaftarkan oleh Firly Bahuri, dan oleh karena itu dilakukan penggeledahan dan berhasil menemukan sejumlah barang bukti, namun memang tidak dirinci apa saja barang bukti yang berhasil ditemukan. Nah, tentunya hal tersebut pasti akan dikonfirmasi dan juga ditanyakan kepada Firly Bahuri pada pemeriksaan kali ini, apakah benar apartemen tersebut merupakan milik Firly, kemudian juga mengapa tidak menyampaikan dan juga tidak mendaftarkan keberadaan aset tersebut dalam LHKPN-nya. Lalu akan dilakukan penelusuran lebih lanjut kepada rekening dan juga aliran dana untuk nantinya dapat membuktikan apakah benar pemerasan ini telah benar-benar dilakukan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kemudian juga jumlahnya berapa. Karena sejauh ini yang berhasil diperoleh oleh penyidik adalah uang itu sebesar 7,4 miliar yang terdiri atas pecahan mata uang USD dan juga SGD. Kemudian materi pertanyaan lain yang juga ditanyakan kepada Firly Bahuri dalam pemeriksaan kali ini adalah ditanyakan kembali terkait dengan kronologi dan juga pertemuan Firly Bahuri dan SYL pada beberapa waktu lalu di lapangan bulu tangkis, karena sempat ada ketidaksesuaian. Misalnya kalau di awal Firly ini tidak mengakui adanya pertemuan ini, namun saat ini sudah mengakui ada pertemuan tersebut. Kemudian juga nanti seluruh keterangan Firly ini banyak pertanyaan yang sebenarnya sifatnya pada intinya pertanyaannya sama, namun dirumus sedemikian rupa agar dapat mengecek apakah memang Firly Bahuri ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Nanti tentunya jawaban dari Firly ini akan dicocokkan dengan keterangan sejumlah saksi dan juga ahli yang sudah selama ini diperiksa oleh Barreskrim Polri. Kalau misalnya bisa kita sebut jumlahnya ada sekitar 90-an saksi, ahli yang seluruhnya sudah diperiksa, mulai dari SYL, kemudian juga ada 2 tersangka lain yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, kemudian juga ada Alex Tirta yang diduga menjadi pihak yang menyewakan safe house kepada Firly Bahuri, lalu juga ada mantan pemimpin KPK, lalu juga ada sejumlah ahli, ajudan, pegawai KPK, dan seluruhnya ini nanti akan keterangannya saling dicocokkan dan kemudian akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya apa? Karena untuk pemeriksaan kali ini adalah bentuk dari melengkapi berkas perkara sebelum nantinya berkas perkara ini dapat dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi sebelum nantinya juga akan dilangsungkan persidangan terhadap kasus ini. Tentunya menjadi pertanyaan adalah
apakah Firly Bahuri ini akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, karena hingga sampai saat ini ia belum juga ditahan, maksud kami bukan ditetapkan sebagai tersangka, ia sudah ditetapkan sebagai tersangka namun masih belum ditahan, padahal sudah kali ini adalah pemeriksaan keduanya sebagai tersangka. Apakah karena rekam jejaknya sebagai purnawirawan Polri bintang 3 Komjen membuat penyidik ini langsung percaya bahwa Firly ini tidak mungkin, maksud kami, lari ke luar negeri maupun kabur menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, atau mungkin ada pertimbangan lain. Karena kami sudah sempat menanyakan apa alasan dari tidak ditahannya Firly Bahuri, disebutkan karena ada alasan yang cukup kuat dan belum diperlukan. Oleh karena itu kita akan sama-sama nantikan bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan Firly Bahuri dan tentunya apakah Firly akan ditahan atau tidak, turun mengenakan rompi oranye atau tidak. Sementara demikian, Egan, kembalikannya di studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Valerie Budianto langsung dari Gedung Barreskrim Polri Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.